Pada hari pertama sekolah, salah satu teman sekelasnya menarik rok yang ia pakai. Ia berpikir mungkin memakai rok yang lebih pendek akan membuatnya terlihat lebih modis. Setelah itu, ia mulai memakai riasan dan tertarik pada cara berdandan. Perlahan, fokusnya bergeser dari pelajaran. Suatu hari, ia bahkan ketahuan merokok dan diskors dari sekolah selama setahun penuh. Ketika ujian masuk perguruan tinggi mendekat, ibunya mulai mengirimnya ke kelas bimbingan belajar. Pada hari pertama ketika tutor melihatnya, dia terkejut. Bukan karena penampilannya, melainkan karena akademisnya. Ia diberi sebuah tes. Ia tidak bisa menyelesaikan satu soal pun dengan benar dan mendapat nilai 0. Namun tutor itu tersenyum, memujinya, dan berkata bahwa ia bisa masuk perguruan tinggi manapun. Padahal sebenarnya ia bahkan tidak tahu apa itu universitas. Tutor itu menyebut salah satu kampus terbaik dan sambil bercanda menambahkan bahwa akan ada banyak cowok tampan di sana. Mendengar itu, ia langsung setuju. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia harus belajar dari awal. Tapi alih-alih mengejeknya, tutor itu menciptakan metode khusus agar ia bisa belajar langkah demi langkah. Dalam tes berikutnya, nilainya naik hanya 5 poin, tetapi tutor bereaksi seolah ia meraih kemenangan besar. Hal ini membantunya mengatasi rasa takut terhadap belajar. Ia sebenarnya sudah punya banyak rencana untuk liburan musim panas, tetapi tutor memberikan sebuah syarat. Jika ia salah menjawab, ia harus melepas riasannya. Dengan ragu, ia melepas bulu mata palsunya. Kemudian tutor berjanji bahwa jika ia belajar dengan giat selama liburan, ia akan diperlihatkan foto tampannya. Dengan motivasi baru ini, ia dan teman-temannya mulai belajar bersama dengan penuh semangat. Akhirnya, tutor itu benar-benar menunjukkan fotonya. Namun ternyata, tutor itu terlihat biasa saja. Meski begitu, saat itu ia sudah benar-benar tertarik pada belajar. Suatu hari di sekolah, wali kelasnya mengejeknya di depan semua orang, bahkan berkata, "Kalau kamu benar-benar diterima, aku akan lari telanjang." Sejak hari itu, buku menjadi sahabat terbaiknya. Ia bahkan membawanya ke pesta. Perlahan, teman-temannya berhenti mengunjunginya, bukan karena meninggalkannya, tetapi karena mereka tahu bertemu dengannya hanya akan mengganggu fokusnya. Ia bekerja tanpa lelah, bahkan memotong rambutnya pendek untuk menghemat waktu. Namun setelah beberapa saat, kemajuannya terhenti. Ia sempat berpikir untuk menurunkan targetnya, tapi tutor memperingatkan, "Kalau kamu sekali saja menurunkan standar, maka standar itu hanya akan semakin turun." Mendengar itu, ia kembali memberikan segalanya. Ia terus mengikuti bimbingan secara konsisten. Akhirnya, hari ujian tiba. Semua orang mendoakannya, dan tutornya memberinya secangkir kopi. Namun di tengah ujian, tiba-tiba ia merasakan sakit perut yang tajam. Ia keluar sebentar, kembali dengan gugup dan terguncang, bahkan tidak bisa fokus pada soal. Meski begitu, ia tidak menyerah dan berusaha menjawab setiap pertanyaan. Ketika hasil keluar, ia gagal. Tutor tidak memarahinya. Ia hanya memberinya sepucuk surat penghiburan, mengingatkannya bahwa masih ada kesempatan lain. Ia kembali memasukkan nomor identitasnya dan memeriksa hasilnya lagi. Ketika namanya muncul di layar, ia terdiam. Ia benar-benar berhasil masuk ke universitas impiannya.